Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Saputri, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai proposal pemberdayaan kelompok ibu balita dalam mencegah stunting. Ada 3 LO, yang pertama pemberdayaan, definisi, tujuan, dan elemen. Yang kedua ada kelompok ibu balita dalam mencegah stunting, yang berisi definisi, penyebab kebutuhan nutrisi pada balita, pencegahan stunting, dampak dari masalah dari stunting, upaya pemberdayaan mencegah stunting, dan yang terakhir ada proposal. Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk berdaya guna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Ada pengertian lain mengenai pemberdayaan, yaitu suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan atau motivasi dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumber daya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kita dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan ialah memampukan dan memandirikan masyarakat melalui beberapa proses untuk meningkatkan motivasi masyarakat itu sendiri. Untuk elemen, membangun pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mewadahi penelitian dan pengembangan, serta bantuan belajar kepemimpinan, membangun jaringan, kerjasama, dan aliansi, menghargai dan mengajak komunitas bersama-sama mencapai tujuan. Yang ketiga ada dukungan, informasi, mengumpulkan, mengakses, dan mengelola informasi. Definisi stunting adalah suatu kondisi gagal pertumbuhan yang terjadi pada bagian tubuh dan otak yang didasarkan pada indeks panjang badan atau panjang badan per umur atau tinggi badan per umur, di mana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Penyebabnya itu status gizi ibu hamil. Misalnya pada saat ibu hamil kurang mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran yang bermanfaat bagi ibu hamil. Yang kedua, riwayat kurang asupan gizi. Yang ketiga, riwayat panjang badan lahir pendek. Yang keempat, riwayat bayi berat lahir rendah. Yang selanjutnya, minimnya akses pelayanan kesehatan, misalnya kurangnya transportasi atau jauh dari pelayanan kesehatan, misalnya di desa seperti itu. Minimnya akses sanitasi dan air bersih. Untuk kebutuhan nutrisi balita, yaitu pada usia 0-6 bulan hanya diberikan ASI eksklusif. Pada usia 6-9 bulan, bayi mulai dengan papsi berbentuk lumat halus karena bayi sudah memiliki refleks mengunyah. Misalnya bisa diberikan bubur seperti itu atau sun. Pada usia 9-12 bulan, mulai diperkenalkan dengan makanan lembek seperti nasi tim atau saring bubur untuk frekuensi 2 kali sehari. Pencegahannya, pemberian suplementasi pada bayi dan balita, pemberian suplementasi besi pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, persalinan dengan bidan atau dokter ahli, aksi eksklusif pada bayi, pemberian papsi saat 6 bulan sampai 2 tahun. Ada beberapa hal yang menjadi dampak dan masalah kesehatan akibat stunting. Yang pertama, lemah dan psikomotorik terhambat karena misalnya kekurangan gizi tadi, ataupun bisa karena berat badan lahir rendah. Kesulitan menguasai sains dan berprestasi dalam olahraga. Lebih mudah terkena penyakit degeneratif karena sistem imunnya yang lemah. Sumber daya manusia berkualitas rendah. Upaya pemberdayaan untuk mencegah stunting yaitu kegiatan penyuluhan tentang cegah stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan gizi seimbang. Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan, pemberian contoh menu seimbang dan PMT pada balita, pembuatan bubur menggunakan daun kelor karena daun kelor di sini memiliki banyak manfaat. Proposalnya, branding pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ibu balita dengan program Mother Smart Grounding MSG
Upaya pencegahan stunting melalui Penkes pada ibu balita yang dikombinasikan dengan beberapa metode penyuluhan menjadi satu paket, penyuluhan kesehatan konvensional, pembagian media cetak buklet mengenai pencegahan stunting balita dan demonstrasi masak sehat. Mahasiswa akan melaksanakan branding Mama Ceria, Taat dan Pasti. Itu singkatan, yaitu Mama Cerdas, Sadar Gizi Sejak Dini, Balita Sehat Tanpa Stunting. Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan penyuluhan kesehatan dengan metode cerah tentang stunting, metode ceramah tentang stunting dan pencegahan di Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gambing, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Memberikan media cetak boklet tentang stunting dan pencegahannya. Demonstrasi pengolahan makanan sehat yaitu bubur berbahan dasar kelor bagi balita. Untuk waktunya dilaksanakan dalam 3 hari, yaitu pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 9 sampai dengan 10. Jenis kegiatannya koordinasi dengan pemerintah desa setempat. Untuk tempatnya, Kantor Kepala Desa Ambar Ketawang. Yang kedua pada hari Sabtu 6 Maret 2021, waktunya sama, kegiatannya peninjauan terkait tempat penyuluhan serta pemberitahuan kepada ibu balita di desa setempat untuk menghadiri acara penyuluhan. Tempatnya Balai Desa Ambar Ketawang. Kemudian Minggu 7 Maret 2021 untuk waktunya 10 sampai dengan 12 penyuluhan pencegahan stunting pada balita melalui branding Mama Ceria, Taat dan Pasti. Tempatnya Balai Desa Ambar Ketawang. Langkah-langkah kegiatan. Kegiatan berupa penyuluhan tentang stunting dan pencegahannya, pemberian media buklet dan demonstrasi, pengolahan makanan sehat berbahan dasar kelor, kegiatan MSG yang dilakukan oleh mahasiswa Unjani meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi masalah stunting pada balita. Alat yang dibutuhkan seperti buklet, mikrofon dan speaker, infokus, dan laptop. Yang lainnya ada panci, kompor, spatula, ginder, ayakan, oven, beras merah atau putih, ekstrak daun kelor 30 ml, air 600 ml untuk kegiatan demonstrasi pembuatan bubur daun kelor. Kegiatan penyuluhan yang pertama ada orientasi. Memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dilakukan pendidikan kesehatan, dilakukan pada waktu 5 menit. Kemudian fase kerja, bertanya kepada klien sejauh mana pengetahuan tentang stunting, menjelaskan sesuai topik, menjelaskan pengertian stunting, menjelaskan kebutuhan nutrisi pada balita, menjelaskan faktor penyebab stunting pada balita, menjelaskan dampak dan masalah kesehatan yang timbul akibat stunting pada balita, menjelaskan upaya pencegahan stunting pada balita, mendemonstrasikan terkait jajanan sehat yaitu pembuatan bubur berbahan dasar daun kelor, memberikan reinforcement positif yaitu dalam waktu 60 menit. Kemudian evaluasi, redemonstrasi pembuatan jajan sehat berbahan dasar daun kelor, tanyakan kembali terkait pentingnya upaya pencegahan stunting pada balita, jelaskan kembali tentang kesimpulan pendidikan kesehatan terkait stunting pada balita yang sebelumnya telah dilaksanakan. Evaluasi membutuhkan waktu 50 menit. Kemudian terminasi, mengucapkan salam terima kasih atas waktu yang diberikan, mengucapkan salam penutup dilakukan dalam waktu 5 menit. Kesimpulan, saat ini masih banyak sekali terjadi kasus stunting pada balita, sehingga sangat penting untuk dilakukan pemberdayaan terkait masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting. Maka dari itu, salah satu program pemberdayaan itu program Mother Smart Grounding atau MSG. Merupakan salah satu upaya pencegahan kejadian stunting melalui pendidikan kesehatan pada ibu balita dengan mengkombinasikan metode penyuluhan kesehatan menjadi satu paket. Sarannya, diharapkan dengan program MSG ini dapat mencegah terjadinya kejadian stunting di masyarakat, terutama pada balita, dan juga dengan pendidikan kesehatan yang diberikan dapat membuat ibu balita menjadi lebih paham akan dampak dan masalah yang ditimbulkan oleh stunting. Berikut daftar pustakanya.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.